Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Seniharta dengan NIM 20650057 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program bab 4, yaitu enumerasi, autobossing, dan anotasi. Pada program 1 ini merupakan program enumerasi untuk menampilkan isi enumerasi. Pada baris pertama terdapat PKEX program 1 enumerasi. Ini merupakan nama folder tempat penyimpanan program yang kita buat ini, yaitu dengan nama program 1 enumerasi. Kemudian di bawah terdapat pendeklarasian enumerasi yang kita awali dengan perintah enum dengan nama enumerasinya yaitu matkul 1 dan dengan isi enumerasinya yaitu yang ini: struktur data, algoritma, SIG, kecerdasan buatan, kalkulus. Dalam enumerasi, kita tidak perlu menambahkan titik koma dengan dibatasi dengan tutup kurawal buka dan tutup kurawal tutup dan dideklarasikan di luar dari void main. Nah, kemudian untuk memanggil enumerasi, pemanggilannya itu dimulai dari pemanggilan enumerasi dengan nama matkul 1. Kemudian terdapat variabel kuliah, yang dimana variabel ini mengacu pada matkul 1 yang merupakan nama enumerasi. Kemudian di bawah terdapat skrip kuliah sama dengan matkul 1 titik algoritma, yang dimana matkul 1 ini merupakan nama enumerasinya. Titik algoritma merupakan salah satu isi dari enumerasi ini, yang dimana nilai algoritma pada enumerasi matkul 1 ini akan dimasukkan pada variabel kuliah. Selanjutnya, program akan mengeksekusi perintah system.out.println, yang dimana perintah ini akan mencetak teks mata kuliah yang ada dalam enumerasi adalah diikuti dengan nilai dari variabel kuliah, yaitu algoritma. Kemudian di bawah kita memanggil lagi enumerasi menggunakan if, yang dimana nilai matkul 1 titik SIG akan masuk pada variabel kuliah, yaitu SIG. Kemudian di bawah terdapat if kuliah sama dengan matkul titik SIG. Selanjutnya, program akan mencetak teks, yaitu perintah system.out.println. Apa yang dicetak yaitu teks mata kuliah lain dalam enumerasi adalah tambah kuliah, berarti diikuti dengan nilai yang ada pada variabel kuliah, yaitu SIG. Selanjutnya di bawah ini kita menambahkan switch kuliah, yang dimana perintah ini akan mendeteksi hari kuliah hari apa. Switch case yang pertama adalah struktur data, yang dimana dia akan mencetak teks mata kuliah struktur data hari Senin. Case yang kedua adalah algoritma. Dia akan mencetak mata kuliah algoritma hari Selasa. Case yang ketiga adalah SIG.
dia akan menampilkan teks mata kuliah SIK hari Rabu. Case yang keempat adalah kecerdasan buatan. Dia akan mencetak teks mata kuliah kecerdasan buatan hari Kamis. Dan case kelima adalah kalkulus. Dia akan menampilkan teks mata kuliah kalkulus hari Jumat. Karena di sini yang dipanggil adalah matkul 1 SIK, maka dia akan mengeksekusi case yang ketiga, yaitu menampilkan teks mata kuliah SIK hari Rabu. Maka apabila kita run, maka tampilannya seperti berikut. Selanjutnya program kedua, yaitu untuk menampilkan semua isi enumerasi, yaitu kita menggunakan value dan value of untuk memanggil salah satu isi enumerasi, yang dimana pada baris pertama terdapat pkx, value, dan value of, yang merupakan nama folder penyimpanan file program yang kita buat ini. Selanjutnya, kita mendeklarasikan enumerasi dengan perintah enum dan matkuliah sebagai nama enumerasinya. Dengan isi enumerasinya yaitu struktur data, algoritma, SIK, kecerdasan buatan, kalkulus. Selanjutnya, untuk memanggil enumerasi, pertama kita panggil nama enumerasi, yaitu matkuliah, dan kuliah menjadi variabel yang mengacu pada matkuliah. Kemudian terdapat perintah system.out.println, yaitu untuk mencetak teks mata kuliah semester ganjil adalah. Selanjutnya kita akan menggunakan value untuk memanggil semua isi enumerasi. Matkuliah, semua kuliah, buka tutup kurung, sama dengan matkuliah titik value, yang dimana matkuliah titik value artinya semua isi pada matkuliah akan dipanggil, kemudian nilai yang dipanggil akan masuk pada variabel semua kuliah. Selanjutnya di bawah terdapat perintah for buka kurung matkuliah Q1 titik 2 semua kuliah balas kurung. Perintah ini yaitu nilai yang ada pada variabel semua kuliah akan masuk pada variabel Q1. Selanjutnya, program akan mencetak nilai yang ada pada variabel Q1, yaitu semua isi yang ada pada enumerasi. Selanjutnya, kita akan menggunakan value of untuk memanggil salah satu enumerasi, yang dimana kuliah sama dengan matkuliah titik value of dalam kurung struktur data, yang berarti mata kuliah yaitu nama enumerasi, titik value of berarti akan memanggil salah satu isi enumerasi dalam kurung struktur data, berarti isi enumerasi yang dipanggil adalah struktur data. Kemudian nilai tersebut akan masuk ke dalam variabel kuliah. Selanjutnya terdapat perintah system.out.print, yaitu untuk mencetak teks salah satu mata kuliah semester ganjil adalah diikuti nilai yang ada pada variabel kuliah, yaitu struktur data. Maka apabila di-run, maka hasilnya seperti berikut.
Kemudian pada program ketiga yaitu program enumerasi konstruktor dan metode instan. Pada baris pertama terdapat package konstruktor enum yang menjadi nama folder penyimpanan file program yang kita buat ini. Selanjutnya di bawah terdapat pendeklarasian enumerasi dengan nama buah dan isi enumerasinya yaitu jeruk dalam kurung 20.000, anggur dalam kurung 31.000, apel dalam kurung 30.000, rambutan dalam kurung 33.000, semangka 21.000, yang dimana tipe data yang kita gunakan ada dua. Untuk nama buah kita pakai string dan untuk harganya kita buat tipe data integer. Selanjutnya kita buat konstruktornya, private final integer harga. Jadi nilai yang ada di dalam kurung ini akan kita deklarasikan sebagai harga bertipe data integer. Selanjutnya konstruktornya yaitu buah dalam kurung int h dalam kurung harga sama dengan harga sama dengan h.2. Integer ambil harga, retur harga. Jadi di sini ada dua tipe data yaitu string dan integer. Karena di sini private final integer yaitu harga, yang diambil nilai yang ada di dalam kurung. Jadi, ini adalah konstruktor angka dari buah-buah ini. Kemudian, cara pemanggilannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mengambil salah satu harga buah. Dan yang kedua yaitu mengambil semua harga buah yang ada dalam enumerasi. Nah, pada perintah untuk mengambil salah satu harga buah dalam enumerasi yaitu terdapat perintah system.out.println, yaitu perintah untuk menampilkan teks harga rambutan adalah rp kemudian terdapat buah nama enumerasi. Rambutan yaitu berarti isi enumerasinya yang dipanggil adalah buah rambutan. Kemudian terdapat ambil harga tutup buka kurung, yang dimana perintah konstruktor akan mengambil nilai harga pada rambutan, maka nilainya yaitu 33.000 diikuti teks kilogram. Selanjutnya untuk mengambil semua harga buah dalam enumerasi, yaitu pertama pemanggilan enumerasi yaitu buah dengan variabel nama buah. Selanjutnya terdapat perintah system.out.println yaitu untuk menampilkan teks harga semua buah-buahan adalah .2. Kemudian for dalam kurung buah semua buah .2 buah .value, berarti isi dari enumerasi buah akan dipanggil, kemudian akan dimasukkan nilai tersebut pada variabel semua buah. Selanjutnya terdapat perintah system.out.println yaitu mencetak teks harga diikuti dengan nama buah yang sudah diisi tadi pada variabel semua buah. Kemudian diikuti teks adalah Rp ditambah nilai harga pada enumerasi. Kemudian diikuti teks per kilogram. Maka
Apabila kita run, maka hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, program 4. Ini adalah program auto boxing, yang dimana pada baris pertama terdapat pkx auto boxing 1, yang merupakan nama folder penyimpanan file yang kita buat ini. Kemudian, selanjutnya terdapat public class auto boxing, yaitu sebagai objek yang akan dieksekusi oleh program. Selanjutnya di bawah terdapat void main dengan mendeklarasikan autobox dengan nilai yang sudah kita tentukan, yaitu 250 dengan tipe data integer. Kemudian di bawah terdapat autobox 2 sama dengan 12.5 dengan tipe data double. Kemudian autobox 3 dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu saya belajar Java dengan tipe data string. Selanjutnya di bawah terdapat integer auto sama dengan autobox, yaitu nilai yang ada pada autobox akan dimasukkan pada variabel auto yang bertipe data integer. Selanjutnya di bawah terdapat perintah system.out.println, yaitu menampilkan teks autoboxing integer pertama sama dengan diikuti nilai auto, yaitu 250. Selanjutnya terdapat juga perintah system.out.println, yaitu untuk menampilkan teks autoboxing kedua, diikuti oleh nilai yang ada pada variabel autobox 2, yaitu 12.5. Kemudian terdapat juga perintah system.out.println, yaitu untuk menampilkan teks autoboxing ketiga, diikuti oleh nilai yang ada pada variabel autobox 3, yaitu saya belajar Java. Maka apabila di run, maka tampilannya seperti berikut ini. Selanjutnya, program kelima, yaitu program autoboxing menggunakan fungsi. Pada baris pertama terdapat pkx autobox 2, yang merupakan nama folder penyimpanan file program yang kita buat ini. Selanjutnya di bawah terdapat public class autobox 2, yaitu sebagai objek yang akan dieksekusi oleh program. Di dalam program ini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi auto dan fungsi main. Fungsi auto dengan tipe data integer, return i. Kemudian fungsi main akan dieksekusi, yang di dalam fungsi ini terdapat perintah integer auto b sama dengan auto dalam kurung 250, yaitu nilai auto sudah ditentukan yang bernilai 250 akan dimasukkan pada variabel auto b yang bertipe data integer. Selanjutnya di bawah terdapat perintah system.out.println, yaitu untuk mencetak teks mengambil parameter integer dari fungsi autoboxing dengan nilai sama dengan, diikuti dengan nilai yang ada pada variabel auto b, yaitu 250. Maka apabila dirun, tampilannya seperti berikut ini. Selanjutnya program kelima, yaitu contoh lain autoboxing menggunakan fungsi. Pada baris pertama terdapat pkx autoboxing 3, yang merupakan nama folder
penyimpanan file program yang kita buat ini. Selanjutnya terdapat public class autoboxing 3 yang merupakan objek yang akan dieksekusi oleh program. Selanjutnya pendeklarasian variabel autobox 1, autobox 2 menjadi tipe data integer. Kemudian variabel hasil dengan tipe data integer. Selanjutnya, autobox 1 sama dengan 200. Berarti nilai autobox 1 adalah 200. Kemudian di bawah terdapat perintah system.out.println, yaitu untuk menampilkan teks nilai awal integer autoboxing sama dengan diikuti nilai dari variabel autobox 1, yaitu 200. Selanjutnya di bawah juga terdapat perintah untuk menampilkan teks nilai awal integer autoboxing dalam kurung tambah 1 diikuti nilai autobox 1 dan akan ditambah 1 karena terdapat perintah ++ autobox 1 yang merupakan inkrumen. Maka hasilnya adalah 201. Kemudian di bawah untuk menentukan hasil perhitungan di autoboxing, yaitu autobox 2 sama dengan autobox 1 tambah dalam kurung autobox 1/4, yang dimana nilai autobox 1 yaitu 200 tambah nilai autobox 1/4 yang hasilnya 50, maka jumlah sementara adalah 250. Karena di sini terdapat inkrumen, maka hasil penjumlahan tadi akan ditambahkan 1. Maka hasilnya adalah 251. Kemudian nilai tersebut akan masuk pada variabel autobox 2. Selanjutnya di bawah terdapat system.out.println, yaitu untuk mencetak teks hasil perhitungan dari nilai integer autoboxing sama dengan diikuti nilai yang ada pada variabel autobox 2, yaitu 251. Kemudian di bawah ini untuk menentukan hasil perhitungan tidak autoboxing, yang dimana pada hasil sama dengan autobox 1 tambah dalam kurung autobox 1/4, berarti nilai autobox 1 sama dengan 200 ditambah nilai autobox 1/4 sama dengan 50, maka hasil sementara penjumlahannya sama dengan 250. Karena di sini terdapat inkrumen, maka hasil penjumlahan ini ditambahkan 1. Sehingga hasilnya adalah 251. Kemudian nilai ini dimasukkan pada variabel hasil. Kemudian di bawah terdapat perintah system.out.println, yaitu untuk mencetak teks hasil perhitungan dari nilai integer tidak di autoboxing, diikuti dengan nilai dari variabel hasil, yaitu 251. Maka apabila di-run tampilannya seperti berikut ini. Selanjutnya program ke-7, yaitu contoh program anotasi. Di sini terdapat pkx anotasi 1,
Ini merupakan nama folder penyimpanan file program yang kita buat ini. Kemudian di bawah terdapat script, yaitu import.java.lang.annotation.bintang. Di bawah import.java.lang.reflect bintang. Ini merupakan pemanggilan fungsi-fungsi library untuk bisa kita gunakan anotasi pada program ini. Kemudian lanjut di bawah terdapat script add rotation (rotation police .running). Ini merupakan sintaks untuk bisa kita gunakan pada program ini. Kemudian di bawah terdapat pendeklarasian anotasi, yaitu seperti ini. Yang dimana di sini menggunakan anotasi interference dengan nama anotasinya yaitu Anoku. Kemudian di dalam ini kita harus mendeklarasikan sebuah variabel. Yang pertama yaitu variabel str yang bertipe data string dan variabel val dengan bertipe data integer. Kemudian program akan mengeksekusi script yang ini, yaitu public class anotasi 1 yang merupakan objek yang akan dieksekusi oleh program. Kemudian program akan mengeksekusi script yang ini, yaitu publish static void main. Ini merupakan fungsi utama pada program kita, yang dimana di dalam fungsi ini terdapat pemanggilan fungsi, yaitu metodeku. Kemudian dia akan memanggil fungsi metodeku, yaitu yang ini. Kemudian dia akan mengirim parameter coba panggillah anotasi 25 dengan tipe data integer ke fungsi metodeku yang ini. Yang dimana parameter coba panggil anotasi ini akan diisi dengan nilai anotasi, yaitu pada variabel str, yaitu nilainya parameter anotasi dengan nilai sama dengan. Kemudian untuk parameter 25 ini akan diisi dengan nilai anotasi variabel val yang bernilai 35. Kemudian program akan mengeksekusi fungsi metodeku yang ini. Di dalam fungsi metodeku terdapat instansiasi, yaitu yang ini. Kemudian di bawah terdapat pencarian data. Apakah data anotasi ada dalam program? Karena ada, maka program akan mengeksekusi script yang ini. Ini merupakan sintaks untuk mengeksekusi data jika data anotasi terdapat pada program ini. Yang menjadi perhatian yaitu script yang ini. System.out.println, yaitu untuk mencetak nilai anotasi yang terdapat pada variabel str, yaitu parameter anotasi dengan nilai sama dengan. Kemudian diikuti dengan tanda petik 2, yaitu untuk membuat spasi. Kemudian ditambah dengan nilai anotasi pada variabel val, yaitu 35. Namun, jika tidak terdapat anotasi pada program ini, maka program akan mengeksekusi script yang ini, yaitu untuk mencetak teks
perintah dari sistem .out.println, yaitu untuk mencetak teks metode tidak ditemukan. Maka jika kita run, hasilnya sebagai berikut. Kemudian lanjut, yaitu pada program 8, merupakan contoh program anotasi kedua. Pertama, terdapat pkx anotasi 2, yang merupakan nama folder penyimpanan file program yang kita buat. Kemudian di bawah terdapat skrip yang ini. Ini merupakan perintah untuk memanggil library fungsi-fungsi untuk bisa kita gunakan pada program ini. Kemudian di bawah terdapat lagi sintaks untuk kita bisa gunakan anotasi pada program ini. Kemudian di bawah terdapat pendeklarasian anotasi, yaitu nama anotasinya yaitu anoku. Kemudian diikuti kata interference. Add di sini terdapat add. Kemudian di bawah terdapat pendeklarasian variabel, yaitu variabel str dengan tipe data string yang memiliki nilai default, yaitu sebuah anotasi string dengan nilai sama dengan. Kemudian variabel val yang bertipe data integer dengan memiliki nilai default yaitu 25.000. Kemudian di bawah terdapat skrip public class anotasi 2 yang merupakan objek yang akan dieksekusi oleh program. Kemudian program akan mengeksekusi fungsi public static void main, yang dimana di dalam fungsi ini terdapat pemanggilan fungsi, yaitu fungsi metodeku. Karena di sini fungsi metodeku tidak memiliki parameter, maka program langsung mengeksekusi fungsi metodeku yang ini, yang dimana pertama akan melakukan instansiasi yang ini. Setelah itu, program akan mencari apakah data anotasi pada program ini dengan mengeksekusi skrip yang ini. Jika ada, program akan mengeksekusi skrip try yang ini. Kemudian, yang menjadi perhatian di sini adalah pada skrip sistem .out.println, yaitu untuk mencetak nilai yang terdapat pada variabel str, yaitu yang ini. Sebuah anotasi string dengan nilai sama dengan. Kemudian diikuti dengan tanda petik 2, yaitu untuk membuat spasi. Kemudian ano.val. Ini berfungsi untuk mencetak nilai yang terdapat pada variabel anotasi val, yaitu memiliki nilai 25.000. Jika data anotasi tidak ditemukan, maka program akan mengeksekusi skrip yang ini, yaitu sistem .out.println, yaitu untuk mencetak teks metode tidak ditemukan. Maka jika kita run, maka hasilnya seperti berikut.